Pernah nggak sih lo ngerasa gaji udah masuk, tapi entah kenapa beberapa hari kemudian uangnya lenyap, bukan karena kamu belanja besar-besaran, bukan karena cicilan motor, bukan juga karena makanan fancy di restoran. Tapi ketika lo buka mutasi rekening, ada potongan kecil, 9.000, 14.000, 45.000. Nggak sakit, tapi terus-terusan. Seperti digigit nyamuk di malam yang sunyi. Dan tanpa lo sadar, kebocoran keuangan berasal dari aplikasi digital yang katanya membantu hidup lebih mudah. Ironis. Iya, karena sekarang yang mencuri uangmu bukan orang, tapi sistem. Dan kamu yang mengizinkannya. Kita hidup di era yang sangat aneh, di mana kenyamanan menjadi candu, dan digitalisasi menjadi jebakan manis. Perusahaan teknologi tahu satu hal yang sangat penting, yaitu kamu akan bayar berapapun untuk menghindari rasa tidak nyaman. Mereka kasih kamu trial 7 hari, cukup untuk bikin kamu ketagihan. Tombol upgrade yang terang benderang dan menggoda. Auto payment karena mereka tahu kamu malas untuk klik unsubscribe. Dan ketika kamu lengah, tiba-tiba kamu udah langganan 7 aplikasi. Spotify, Netflix, YouTube Premium, Google One, Canva, Grammarly, iCloud, dan lain-lain. Semuanya kelihatan murah. 15.000 di sini, 59.000 di sana. Tapi ini bukan soal nominal. Ini soal pola. Karena yang dilubangi bukan cuma dompetmu, tapi juga cara kamu melihat nilai uang. Sekarang mari kita hitung secara kasar tapi nyata. Ini bukan teori. Ini kenyataan banyak orang. Aplikasi Netflix 65.000, Spotify 54.990, YouTube Premium 59.000, Canva Pro 95.000, Google One 26.900, iCloud 45.000, Grammarly Premium 150.000. Totalnya 495.890 rupiah. Bayangkan, hampir 500.000 dalam 1 bulan. Sedangkan setahun 6 juta. Dan itu kalau cuma 1 orang. Gimana kalau kamu juga langganan buat pasangan, anak, adik, atau bahkan punya 2 hingga 3 akun? Dan yang lebih miris, dari semua langganan itu, berapa persen yang benar-benar kamu pakai setiap hari? Kebanyakan dari kita paling cuma buka Spotify, sisanya auto renew dan auto lupa. Masalahnya bukan cuma di jumlahnya, tapi di efek domino yang ditimbulkan. Pertama, kamu jadi permisif terhadap pengeluaran kecil. Cuma 15.000. Tapi kamu ngomel kalau harga kopi naik 2.000. Kedua, kamu kehilangan kesadaran finansial. Karena pengeluaran digital itu terjadi tanpa bunyi, tanpa notifikasi. Tahu-tahu saldo tinggal sisa. Padahal gak belanja apa-apa. Dan yang terakhir, kamu menunda hal yang paling penting. Nabung gak bisa. Investasi gak cukup. Karena uangmu habis untuk langganan yang kamu bahkan lupa kapan terakhir pakai. Dan semua ini terjadi pelan-pelan. Bukan karena kamu boros, tapi karena kamu diatur tanpa sadar. Lo tahu nggak kenapa susah banget buat cancel langganan? Karena yang kamu lawan bukan perusahaan, tapi rasa takut kehilangan kenyamanan.
Contohnya, kamu takut balik ke YouTube dengan iklan. Kamu takut kehilangan akses ke desain Canva yang kece. Kamu takut musiknya jadi keacak kalau kembali ke Spotify yang gratis. Ini bukan soal aplikasi. Ini soal psikologi manipulatif. Kita diperdaya oleh sistem yang tahu, sekali kamu nyaman, kamu bakal males kembali ke realitas. Sekali kamu pegang privilege digital, kamu bakal bayar demi mempertahankannya. Dan ketika kamu sadar, kamu udah bayar untuk sesuatu yang tidak kamu miliki secara utuh. Karena langganan itu bukan beli. Itu cuma sewa. Dengan uangmu, pergi tanpa jejak. Sekarang, lo punya dua pilihan. Terus jadi korban, atau mulai mengambil kendali. Kalau lo pilih yang kedua, lakukan ini. Yang pertama, buat daftar langganan. Cek email, Play Store, App Store, akun bank, dompet digital. Catat semua yang auto debit. Yang kedua, hapus yang tidak krusial. Tanyakan ke diri sendiri, kalau ini hilang, apakah hidup gue rusak? Kalau jawabannya enggak juga, cancel sekarang juga. Yang ketiga, gunakan virtual card atau e-wallet khusus langganan. Biar lo bisa blokir kapan aja tanpa kena denda atau susah stop. Yang keempat, jadwalkan audit langganan setiap 3 bulan. Karena manusia mudah lupa dan platform digital sangat sadar itu. Dan yang terakhir, alihkan uang ke hal yang produktif. Pakai 500.000 per bulan itu untuk top up reksadana, beli emas, mulai side hustle, atau investasi ke skill. Karena uang yang dulunya lenyap tanpa suara, sekarang bisa jadi modal hidupmu berkembang. Gue tahu rasanya. Berusaha hemat, tapi tetap saja gaji habis. Berusaha nambah income, tapi tetap aja gak cukup. Tapi sadarilah satu hal ini. Uangmu gak hilang. Uangmu dipotong perlahan oleh tangan-tangan yang tidak terlihat, yang kamu sendiri izinkan. Langganan aplikasi bukan masalah besar kalau kamu sadar dan kontrol. Tapi kalau dibiarkan, dia akan jadi benalu keuangan yang menyamar sebagai kenyamanan. Hari ini, kamu bisa berhenti. Hari ini, kamu bisa ambil alih hidup finansial kamu. Karena hidup yang sehat bukan cuma dari makanan yang sehat, tapi juga dari keuangan yang jujur dan terkendali. Kalau kamu bisa bertahan tanpa Netflix sebulan, kamu bisa beli masa depan yang lebih tenang. Kalau kamu merasa video ini bikin kamu tercerahkan, tolong bantu orang lain untuk sadar juga. Dengan cara klik like, share ke grup WA, keluarga, atau teman. Dan tulis di kolom komentar langganan apa yang paling jarang gue pakai, tapi paling sering gue bayar. Jangan lupa subscribe, biar kamu nggak terus jadi korban sistem digital.